Kalau pada hari ini kita merasakan bahwa saya sendirian, tidak ada yang mengerti saya merasa terpojok dan seterusnya, ketahuilah bahwa Tuhan itu berada di pihak kita. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita bisa bangun dan bisa beraktivitas, itu semua karena anugerahnya. Dan hari ini kita akan kembali lanjutkan di Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pernah nggak dalam kehidupan kita merasa terpojok atau dipojokkan? Atau orang lain itu tidak mengerti apa yang kita maksudkan? Sehingga kita seperti dalam posisi yang terancam begitu ya, ataupun akhirnya ditinggalkan. Pemasmur mengalami hal ini. Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik ya, bagaimana musuh-musuhnya itu ingin menyerang dan menghancurkan dia, bahkan ingin menelan pemasmur hidup-hidup dengan amarah yang menyala-nyala di ayat yang ketiga. Dan pemasmur juga sedang menghadapi bencana alam lah di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-4 gitu ya. Dan banyak sekali ancaman-ancaman yang lain yang pemazmur alami di dalam kehidupannya. Nah, apa yang dilakukan sih? Apa yang dilakukan oleh si pemazmur ketika dia mengalami ancaman-ancaman ini? Bahkan boleh dikatakan dia merasa terpojok dan sendirian. Good readers, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dan yang kedua, ada dua kalimat yang sangat baik. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, di ayat yang kedua diulang lagi, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Pemasmur meyakini bahwa biarpun di sekelilingnya itu ada bencana alam, bahkan juga orang-orang di sekitarnya itu tidak memihak kepada dia, tetapi satu pribadi yang selalu memihak kepada dia, yaitu Tuhan. Satu pribadi yang selalu memihak kepada si pemasmur, yaitu Tuhan. Mengapa? Karena pemasmur meyakini dengan imannya di ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pemasmur sangat yakin Tuhan tidak akan pernah mencelakai anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah mencelakai orang yang beriman. Walaupun kita sedang berada dalam posisi bencana, dalam posisi dimusuhi dan seterusnya, tetapi Tuhan itu tidak akan, benar-benar tidak akan menyerahkan kita kepada mereka dalam posisi bencana dan seterusnya. Good readers, apa yang bisa kita ambil pada hari ini? Kalau pada hari ini kita merasakan bahwa saya sendirian, tidak ada yang mengerti saya merasa terpojok dan seterusnya, ketahuilah bahwa Tuhan itu berada di pihak kita. Apa yang perlu kita lakukan pada hari ini? Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Dia. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh. Tidak. Asalkan kita percaya kepada Dia. Asalkan kita sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.